Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sobat Arabuna channel yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan memberikan keterangan-keterangan atau jawaban-jawaban karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya terkait keberangkatan saya ke Kota Balikpapan. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya terkait dengan syarat-syarat perjalanan menuju ke Kota Balikpapan yang dengan judul syarat naik pesawat di New Normal 2020. Untuk menjawab pertanyaan ini, acuan saya berdasarkan surat Pemkot ya, Pemkot Balikpapan tertanggal 10 Juni. Dan juga dari pengalaman pribadi saya dengan melakukan perjalanan dari Madura ke Kota Balikpapan. Tentunya dengan KTP non Kaltim ya, bukan KTP asli Balikpapan. Oke, yang pertama KTP non Kaltim apakah harus swab? Ya, bagi teman-teman yang mempunyai KTP non Kaltim yang nanti akan datang ke Balikpapan, maka satu syaratnya harus swab ya atau PCR. Kalaupun tidak bisa swab atau PCR, maka bisa diganti dengan rapid test 2 kali. Dengan rapid test 2 kali, yang pertama dilakukan hari H-7 sebelum keberangkatan, dan rapid test yang kedua dilakukan pada H-3 sebelum keberangkatan. Lalu kemudian anak-anak apakah harus rapid test dan berapa kali rapid testnya? Ya, anak-anak juga harus rapid test, dan rapid testnya cukup 1 kali ketika sebelum keberangkatan atau paling lama H-3 sebelum keberangkatan. Bisa rapid test ini bisa dilakukan di rumah sakit terdekat atau bisa dilakukan rapid test di bandara. Kemudian bayi apakah harus rapid test? Ya, bayi juga harus rapid test. Ketika kami ke sana, kami mencoba untuk melobi apakah bayi bisa untuk tidak dilakukan rapid test. Nah, maka petugas bandara pun menyampaikan jangankan bayi yang berumur 4 bulan, bayi yang newborn atau baru lahir pun ya ketika naik pesawat maka dia juga harus di rapid test. Lalu selanjutnya rapid test itu gimana sih? Nah, jadi saya alhamdulillah sudah melakukan 2 kali rapid test, masing-masing di tempat berbeda-beda ya. Prosedurnya juga prosedur pengambilan sampelnya juga berbeda. Yang pertama saat di Rumah Sakit Lukas Kota Bangkalan, untuk diambil darahnya maka saya harus disuntik dengan jarum yang lumayan agak besar ya, dan diambil darah yang kurang lebih sampai 1 ruas jari kelingking. Banyaknya darah yang diambil. Namun ketika rapid test yang kedua di Bandara Juanda hanya diambil beberapa tetes saja yang diambil dari ujung jari kita. Untuk hasil berapa lama hasil rapid test keluar ya. Nah, masing-masing penyedia pelayanan rapid test ini berbeda-beda ya. Ada yang 1 jam, ada yang 1 jam seperti di Rumah Sakit Umum Lukas Bangkalan. Dan ada juga yang hanya 30 menit ya. 30 menit ketika saya melakukan rapid test di bandara hanya membutuhkan waktu 30 menit. Dan bisa jadi di rumah sakit yang lain, nah bisa jadi waktunya bisa berbeda. Berapa harga rapid test? Nah, masing-masing penyedia rapid test membandrol harga berbeda-beda ya. Mulai dari 250.000 hingga sampai 1 juta. Sempat juga kami mensurvei harga di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan. Mereka membandrol untuk rapid test ini sebesar 650.000 per paketnya. Nah, ini hanya rapid saja. Nah, jika dengan paket rapid plus surat keterangan sehat, semuanya menjadi 700.000. Nah, ada juga yang paket lengkap. Paket lengkap ini sampai kurang lebih 900.000. Nah, ini lengkap. Ada rapid test ditambah surat keterangan sehat, kemudian ada torak. Nah, di Rumah Sakit Umum Lukas hanya Rp350.000 dan hanya rapid saja, tanpa kita diberikan surat keterangan sehat ataupun yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, surat dari kepala desa atau kelurahan tidak perlu kah?
Ya, jadi surat kepala desa atau surat dari kelurahan itu kita butuhkan saat kita akan meminta surat keterangan ya, surat keterangan sehat dari puskesmas. Nah, jadi surat keterangan sehat ini adalah surat keterangan bahwasanya kita itu tidak sakit flu, tidak sakit batuk, pilek dan lain-lain ya. Nah, yang mana nanti surat keterangan sehat ini kita akan dimintai ya, akan diminta oleh pihak bandara. Nah, sehingga jadi pihak bandara itu tidak membutuhkan surat dari lurah atau surat dari kepala desa, tetapi bandara membutuhkan surat keterangan sehat. Kalau kita minta surat keterangan sehat dari dokter atau dari rumah sakit misalkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi kita tidak harus ke kelurahan dulu atau ke kepala desa dulu untuk minta surat keterangan. Nah, tetapi kita cek kesehatan ya, kesehatan ke rumah sakit atau ke dokter mungkin harganya lebih mahal daripada kita melakukan cek kesehatan di puskesmas. Ya, mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang hendak bepergian